Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Amin. Serta tetap dan selalu mematuhi penerapan protokol kesehatan ya, menggunakan masker. Oke, biar lebih semangat lagi kita yel-yel terlebih dahulu ya. Mohon di mikrofonnya dihidupkan dulu. Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Boleh Pak, saya pimpin Pak. Oke, terima kasih. Silakan Mas Pai untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa, semoga diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam pembelajaran kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Pai sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya saya kirimkan link absen melalui chat. Sudah tampilkah? Sudah Pak. Oke, nanti jangan lupa untuk melakukan absen karena ini terkait penambahan nilai karena kalian sudah mau hadir tatap muka di sini. Untuk selanjutnya, kira-kira ada yang tahu tidak ya kita akan membahas materi apa hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Marisa. Hari ini kita akan membahas tentang prosedur scan gambar. Iya Pak. Hari ini kita akan membahas tentang prosedur scan gambar, ilustrasi, dan teks. Oke, alhamdulillah masih ada yang mengingat ya pertemuan minggu kemarin. Karena minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang terkait materi hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak mau nanya dulu dong terkait materi hari ini. Ada yang pernah melakukan transaksi menggunakan Blumart? Ada, Pak. Saya pernah, Pak. Oh, coba Tia Rahmatilla, silakan dijelasin sedikit prosesnya. Jadi, sepaman saya untuk transaksi di Blumart, saya harus instalasi aplikasinya terlebih dahulu, Pak. Kemudian melakukan scan barcode pada mesin Blumart, Pak. Oh iya, betul. Jangan lupa pastikan ada saldonya, Pak. Iya, betul. Karena kalau yang sudah pernah melakukan transaksi di Blumart, perlu adanya lakukan scan. Jadi ini akan terkait sesuai dengan materi kita hari ini. Untuk meluruskan materi hari ini, sedikit Bapak paparkan materi hari ini mengenai prosedur scan gambar, ilustrasi, dan teks. Mohon izin melampirkan filenya terlebih dahulu. Apakah sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bapak mulai. Jadi di sini kita masih membahas tentang pelajaran kita yaitu tentang dasar desain grafis. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan prosedur scanning, gambar ilustrasi teks dalam desain, melakukan proses scanning, gambar ilustrasi teks dengan alat scanner dalam desain. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah menggali jenis dan prosedur scanning gambar ilustrasi teks dalam desain, menguraikan prosedur scanning, dan sekaligus kamu harus bisa menganalisis kebutuhan scanner. Tujuan pembelajarannya apa sih? Setelah mempelajari tentang proses scan gambar ilustrasi teks, diharapkan kalian mampu menyimpulkan materi mengenai tugas fungsi, jenis, dan prosedur scanner,
kalian mampu mensimulasikan proses scanning, kalian juga mampu memodifikasi hasil scanning sesuai kebutuhan, serta mampu memaksimalkan penggunaan scan. Jadi ada 4 topik yang saya bahas untuk kalian pelajari tentang scanning gambar ilustrasi teks. Pertama, apa sih itu scanner? Scanner dalam bahasa Indonesia itu adalah pindai. Alat yang dapat membaca data dengan teliti dan seksama, baca bentuk, sifat fisika suatu benda, contohnya 2 dimensi, 3 dimensi, barcode, suhu, dan tubuh. Untuk teknologi scan yang paling berkembang adalah di kesehatan, yaitu tentang CT scan. Ataupun kalian suka menemukan di minimarket, contohnya Alfamart atau Indomart, serta tadi sudah dibahas oleh Pia Rahmatila mengenai scan barcode. Biasanya pada kemasan ada barcode batang. Ada juga barcode QR code. Jenisnya di sini ada 2, yaitu biasa yang kita sering gunakan sehari-hari, ada juga yang memang sudah tidak ditemukan dan kita sudah jarang melihatnya. Untuk sering digunakan sehari-hari, contohnya di sini adalah flatbed scanner. Memang ini hampir rata-rata sering dijumpai dan murah serta praktis. Biasanya juga sekaligus digabungkan dengan printer. Ada juga automatic document feeder. Biasanya diterapkan pada suatu pekerjaan yang memerlukan scan daftar yang cukup banyak. Ada juga scan handheld scanner yang mampu men-scan barcode baik itu batang maupun QR code. Ada juga yang berbentuk lurus seperti ini yang berfungsi sebagai membaca sebuah gambar ataupun buat men-scan sebuah buku. Ada juga drum scanner, ini juga termasuk kelas high karena posisinya membaca dengan kualitas tinggi. Selanjutnya yang jarang kita temukan, di sini ada slide scanner, ada juga transparency scanner, serta copy dot. Kenapa sih jarang ditemukan? Memang contoh ini saya ambil slide scanner, sudah jarang sekali kita menemukan foto yang dicetak menggunakan klise. Karena rata-rata handphone sekarang berbentuk digital, yaitu ketika kita foto sudah kesimpan dalam bentuk file, biasanya JPEG, dan sudah tersimpan di dalam handphone itu sendiri. Makanya sudah jarang kita temukan slide scanner, ataupun transparency scanner hampir mirip dengan slide scanner, serta copy dot. Tujuan scanner apa sih? Yaitu mengubah file atau draft yang bisa kita pegang, contohnya misalnya kertas, kita simpan ke dalam file, ke dalam komputer. Tujuannya buat apa? Tujuannya ya biasanya untuk memaksimalkan gambar tersebut. Bisa itu untuk diedit, dimanipulasi, serta menyimpan dokumen atau mengamankan dokumen. Fungsinya ada 2, untuk keperluan pribadi serta keperluan pekerjaan. Untuk keperluan pribadi contohnya apa sih? Contohnya kita melakukan foto, kita scan, kemudian ijazah, kita scan, SKUN, kita juga lakukan scan. Untuk keperluan pribadi, biasanya contoh pelaksanaan sehari-harinya, kita mau mendaftarkan diri ke universitas yang kita tuju. Nah, biasanya daripada mereka meminta hard copy, dibutuhkan soft copy yang lebih baik diupload ke web mereka. Nah, itu biasanya untuk keperluan pribadi, kita memotretnya atau men-scan-nya menggunakan handphone, kemudian kita upload melalui web mereka. Berikutnya fungsinya adalah untuk keperluan pekerjaan. Kenapa diperlukan untuk pekerjaan? Biasanya seorang animator nih butuh scan gambar yang begitu banyak. Contoh untuk melakukan lompatan itu butuh banyak beberapa lembar, beberapa layer yang harus dia gambar dan dimasukkan di scan ke dalam komputer. Biasanya untuk penambahan rancangan tersebut akan diberi warna atau efek-efek tertentu menghasilkan sebuah karya animasi. Oke, selanjutnya di sini ada kuis. Kira-kira dari gambar ini kalian analisis, ini termasuk jenis scan apa sih?
Ya Pak? Yap. Fai bisa menjawab? Kira-kira ini jenis scan apa sih? Dan apa alasannya kamu bisa menjawab itu? Nah, itu termasuk hand scanner Pak. Karena menggunakan genggam atau menggunakan tangan Pak. Oh iya, coba. Kalau nggak salah seperti itu Pak. Ya, kita cek ya. Di sini jawabannya benar. Ini termasuk handheld scanner karena memang penggunaannya kita pegang atau kita genggam. Oke, selanjutnya Bapak akan sedikit menyampaikan apa saja yang harus kalian lakukan di pelajaran nanti terkait pemahaman lebih tentang materi ini. Oke, selanjutnya kalian login sebagai siswa. Kebetulan saya menampilkan dashboard sebagai guru, tapi menunya hampir mirip. Kalian masuk ke menu e-learning, kemudian kalian pastikan pilih mata pelajaran saya yaitu dasar desain grafis, kemudian pilih KD-nya adalah menerapkan prosedur scanning, gambar, ilustrasi, dan teks. Di sini saya contoh, kalian akan terpantau oleh saya. Contoh di sini untuk siswa membuka satu orang pada KD sebelumnya. Kita harus fokus ke materi menerapkan prosedur scanning gambar ilustrasi teks. Di sini ada 2 orang online yang membaca materi saya. Kalian tonton dan ini saya juga bisa monitoring kalian sejauh mana sih menontonnya dan jam berapa terakhir kalian melihat. Berikutnya untuk melakukan penguatan materi dan mencapai indikator capaian kompetensinya, kalian lakukan diskusi di sini. Karena nanti saya akan menyampaikan pertanyaan yang memang terkait dengan penugasan LKPD nanti. Jadi untuk menjawab LKPD nanti kalian butuh analisis yang kuat karena memang saya akan memancing pertanyaan seperti itu. Kalian juga boleh mengeksplorasi diri untuk mengembangkan kemampuan kalian tentang pertanyaan-pertanyaan di sini. Oke, untuk selanjutnya kalian jangan lupa setelah diskusi nanti saya akan memberikan waktu kalian untuk mengevaluasi diri melalui menu CBT. Jadi nanti saya akan bukakan waktunya dan saya akan informasikan lewat diskusi nanti. Jadi usahakan kalian tepat waktu dan dapat mengerjakan evaluasi diri atau pretest. Selanjutnya kalian juga harus melakukan pengunduhan tugas terkait LKPD yang akan nanti kalian kerjakan nanti, karena di sini saya akan terpantau oleh saya siapa saja yang sudah mengumpulkan atau belum. Jadi kalian baca petunjuknya, kalian unduh materinya. Ini saya bukakan sebentar tentang terkait LKPD-nya agar kalian paham dalam pekerjaannya nanti. Oke, di sini kalian pastikan sudah membaca petunjuknya. Kalian tinggal isi nama kalian di sini, kemudian kelasnya kelas Bapak. Selanjutnya kalian baca teknisnya, apa yang harus kalian kerjakan, langkah-langkah kerjanya. Nanti di sini kalian bahas kasusnya, kalian berikan pendapat sekaligus sumber yang kalian dapatkan. Misalnya contoh, kalian bisa mendapatkan jawaban ini berdasarkan analisis kalian. Berikutnya sertakan sumber kalau memang kalian mendapatkan pendapat dari sumber tersebut. Kalian jawab pada format yang telah saya berikan. Oke, sampai sini mungkin itu saja dari saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan terkait materi hari ini. Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, jangan lupa untuk melakukan refleksi pada sore nanti. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. masih semangat ya? Masih Masih Pak. Pak, Oke, semangat. kita Cayo, lanjut. cayo. Iya, kita lanjut. Yel-yelnya mana Pak? Kenapa? Yel-yelnya Pak, yel-yel Yel-yel. SMK. Oke, Pak. SMK, Bisa. SMK, Bisa. SMK. Bisa. Bisa. Oke, saya lanjut. Sebelum melakukan refleksi, saya ingin menampilkan beberapa nilai. Oke, di sini saya ingin menampilkan beberapa hasil ujian kalian pada hari ini. Saya akan tampilkan. Oke, di sini materinya tentang menjelaskan bagaimana melakukan teknik scanning gambar. Saya ucapkan selamat pada nilai tertinggi yaitu Fitria Ramadhani, Siti Nur Habibah, Hafiz, Desta, serta Sultan. Sekali selamat. Sisanya nanti saya akan bukakan kembali ujiannya untuk kalian agar dapat mencapai KKN. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Untuk selanjutnya, silakan untuk mempresentasikan refleksi kalian. Siapa yang ingin melakukannya? Saya Pak. Yuk silakan, Marisa. Terima kasih Pak. Ya. Saya tertarik dengan jenis scan handheld scanner Pak. Kenapa tuh? Alasannya karena selain mudah penggunaannya, saya juga tidak perlu beli scanner karena kebutuhan saya hanya untuk keperluan pribadi, hanya untuk scan ijazah dan gambar saja Pak. Oh, itu saja ya. Kira-kira ada yang lain? Kalau tidak ada, saya simpulkan untuk meluruskan materi hari ini dan materi diskusi yang sudah disebutkan tadi. Untuk kesimpulannya dari hasil diskusi tadi, scanner masih sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, namun harus mengetahui dan pemilihan yang tepat dalam menggunakan scanner. Jadi kalian untuk melakukan scan wajib mengetahui dan keperluan terlebih dahulu apa sih jenis scannernya. Contoh tadi, kalau hanya untuk melakukan scan ijazah, ya tidak perlu kalian untuk membeli scanner. Atau ternyata kalian harus melakukan scan sebanyak 1000 lembar. Jadi kalian harus memilih yang tepat, jangan memilih handheld scanner karena tangan kalian bisa pegal. Itu saja kesimpulan dari saya. Nanti kalian jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan lebih detail di LKPD-nya. Untuk selanjutnya, jangan lupa mencari materi mengenai kualitas scan dan teknik scan untuk materi selanjutnya. Itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Cukup jelas Pak. Oke, kalau jelas, terima kasih. Untuk menutup pertemuan hari ini, silakan Pak untuk memimpin doa. Baik Pak, terima kasih. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita udah selesai melaksanakan pembelajaran di pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bayu dapat diterima oleh kita dengan baik dan dapat kita pelajari dengan baik. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan see you. Terima kasih Pak. Ya.